enase, efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien, sehingga produktivitas kerja si manusia itu tinggi. Nah itu, kita harus positive thinking karena banyak keilmuan jurusan atau prodi yang lain menganggap teknik industri ini ilmunya adalah ilmu banci. Semua ilmu dipelajari gitu ya. Teknik dipelajari, non-teknik dipelajari, psikologi dipelajari, macam-macam begitu. Mesin dipelajari. Ngomong Indonesia emas, itu harus berangkat dari pribadi kita juga harus emas dulu. Kalau ternyata pribadi kita itu hanya lumpur, ya itu nanti akan mendorong ke Indonesia emas isinya lumpur semua. Seperti itu. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di Berbisik, berbincang sama ISC. Kami mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas dari program studi Teknik Industri dengan saya Gebi dan teman saya. Nah, kami hari ini akan membahas topik mengenai gerakan produktivitas berbasis ergonomi. Tentunya kami nggak hanya berdua, tapi sudah ditemani oleh narasumber yang sangat spesial dan juga inspiratif. Selamat datang Dr. Heri Setiawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya. Apa kabar Pak Heri? Luar biasa. Terpagi Anji dan Jeki. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk Siap. datang dan ngobrol bersama kami. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih asing atau belum pernah ngikutin podcast kami sebelumnya, Pak Heri ini adalah salah satu dosen di Universitas Katolik Musikaritas, tepatnya di program studi Teknik Industri. Beliau juga menjabat sebagai seorang direktur di Laboratorium Innovation System Center dan juga memiliki ahli di beberapa bidang dan memiliki certified seperti ahli K3, SCM, Harvey, Avesar BNSP, dan juga ergonomi. Nah, Pak Heri ini juga salah satu dosen yang sudah cukup lama, bisa dibilang dosen senior ya Pak ya? Yep. Sudah mengajar 25 tahunan ya teman-teman. Nah Pak, hari ini kan kita akan bahas tentang ergonomi Pak. Siap. Tentunya ini sangat berkaitan banget lah sama Pak Heri ya. Pak Heri kan bisa dibilang seorang yang sangat ahli. Ya, memiliki ahli keahlian lah ya Pak ya di bidang ergonomi. Buat kami yang masih baru ini rasanya tuh terdengar masih asing walaupun ya pernah disinggung sedikit soal ergonomi tapi nggak begitu nggak begitu inilah Pak didengarnya tuh masih asing lah ya dari telinga kami. Nah, itu tuh apa sih Pak ergonomi sebenarnya Pak? Dan contoh nyata yang kayak kita rasain sekarang tuh apa Pak? Ya, oke. Terima kasih Gebi sama Enji. Gebi sama Enji kan baru semester 1. Iya Pak. Nanti kalau sudah semester 3 ke atas akan ketemu mata kuliah itu dan akan langsung tahu detail gitu ya. Secara sederhana, saya lebih senang sederhana-sederhana aja, nggak usah yang sulit-sulit begitu ya. Bahwa ergonomi itu dalam bahasa sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan pekerjaannya. Ya, manusia dan pekerjaannya. Jadi dengan segala kelebihan dan keterbatasan manusia itu, bagaimana supaya dia ketika dia bekerja, enase, efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien, sehingga produktivitas kerja si manusia itu tinggi. Nah itu, bahasa sederhananya itu. Jadi manusia dan pekerjaannya supaya dia enase untuk produktivitas yang tinggi. Nah ketika hanya bicara tentang E di awal efektif dan E di akhir efisien, ini kan sebenarnya hanya berkepentingan concernnya bagi industri atau perusahaan. Tapi sementara bagaimana tentang nyaman, aman, dan sehat? Nyaman, aman, dan sehat ini terkait dengan si pekerjanya atau manusianya. Kalau manusianya tidak nyaman, aman, dan sehat bekerjanya, pasti efektif dan efisien akan berdampak. Sehingga produktivitasnya juga akan berdampak seperti itu. Oh, berarti, yang pernah Pak Heri singgung di beberapa, minggu yang lalu di pertemuan kita di mata kuliah PTI kalau nggak salah ya, Pak. Berarti kayak kasarnya tuh ergonomi tuh, hubungan antara manusia dan mesin itu ya, Pak, ya? Kayak Ya gimana manusia dengan pekerjaannya, salah satunya dengan mesin juga oke ya. heeh, kayak biar kita tuh nyaman ya, Pak, ya. Sedangkan biasanya yang kita temui di beberapa industri, di pekerjaan orang-orang tuh kan jarang diperhitungkan soal kenyamanan, keamanan juga ya, Pak, ya. Nah dan, mereka tuh biasanya tuh hanya memperhitungkan dari industri ini hanya memperhitungkan bagaimana
pekerjaan bisa efektif dan juga efisien, tapi jarang sekali memperhitungkan soal keamanan dan juga kenyamanan tadi ya, Pak, yang Enase tadi ya. Nah, mungkin menurut Angie sendiri Ji ya, ada nggak sih kayak hal yang pengen ditanyain gitu ke Pak Heri? Kalau misalnya kita tuh duduk di kursi atau meja, itu kan kita bisa, sakit Masuk duduk di meja. nulis Ya, nulis ya, ya. pakai meja. Nah, jadi kalau kita bisa sakit pinggang atau sakit di bagian leher, itu salah kitanya apa salah kursinya itu, Pak? Nah, oke. Jadi saya luruskan juga bahwa ergonomi itu tidak hanya belajar tentang kursi dan meja loh. Yang sering tahunya kan hanya kursi dan meja. Iya. Nah, pertanyaan ini bagus ketika kita duduk kemudian kita sakit itu yang salah kitanya atau kursinya. Ada dua pendekatan, fitting the task to the man sama fitting the man to the task. Artinya gini, kita ini hanya bekerja ya sesuai dengan peralatan yang sudah ada, meskipun itu tidak sehat, tidak nyaman, atau sebenarnya kita bekerja itu harus bisa peralatannya kita redesign supaya kita bisa bekerja sehat, nyaman, dan aman, sehat, nyaman, efektif, efisien seperti itu ya. Nah, yang sering terjadi adalah karena kursinya adanya seperti itu, maka ya sudah saya bekerja dengan kursi itu dan ujung-ujungnya saya mengalami sakit pinggang lah, sakit tulang belakang dan sebagainya yang ujung-ujungnya berdampak pada produktivitas kita nggak baik. Nah, teknik industri mendekati itu dengan ilmu ergonomi agar yang tidak ergonomis itu harus dirubah. Maka kan teknik industri di dalamnya kan ada desain. Maka harus diredesain kursinya supaya kursi itu sesuai dengan nanti akan belajar antropometri, ukuran dimensi tubuh manusia. Jadi kursi yang dipakai oleh orang atau pekerja orang Eropa itu tentu tidak nyaman dipakai oleh pekerja orang Asia seperti itu. Atau sebaliknya, mobil-mobil yang gede orang Eropa kalau dipakai oleh orang Asia ya akan tidak nyaman, tidak ergonomis. Nah, itulah gunanya antropometri, ukuran dimensi tubuh manusia yang bisa dipakai untuk merancang sesuai dengan manusianya. Sehingga dia akan bekerja lebih sehat dan lebih produktif. Seperti itu, Eci. Wah, Pak, berarti ini kan sangat berkaitan erat juga ya, Pak, dengan pekerjaan. Berarti kalau misalnya segala sesuatu itu tidak ada perhitungan secara ergonomi, Pak, berarti itu akan mengurangi produktivitas kita dong? Ya, selama ini kan begitu. Kalau kita lihat, ya mudah-mudahan ke depan ini akan ada perubahan gerakan produktivitas nasional dan itu akan berdampak dimulai dari kalau si pekerjanya itu ketika dia bekerja di lingkungan kerjanya, di area kerjanya itu sudah tidak enase tadi, maka bisa didiagnosis dengan alat pendekatan keilmuan ergonomi tadi. Misalnya, apa sih sarana prasarananya, alat kerjanya, alat bantunya, atau lingkungan kerjanya yang tidak ergonomis, itu harus diredesain. Supaya memang manusianya, yaitu tadi, kalau nyaman, aman, dan sehat, pasti bekerjanya itu akan efektif dan efisien. Kalau efektif dan efisien, pasti mudah-mudahan produktivitasnya lebih baik. Nah, ketika kita melakukan redesign bahwa sebelum ini katakanlah kerjanya tidak enase, kemudian kita desain atau redesign supaya pekerjaannya lebih enase, tetap harus diukur before versus after. Sehingga ukurannya nanti akan jelas, oh ini loh, redesign yang kami lakukan merubah kursi menjadi kursi yang sesuai antropometri. Merubah lingkungan kerja dengan sesuai yang memang temperaturnya yang sesuai, tingkat kebisingannya sesuai, kemudian tingkat pencahayaannya sesuai. Nah, kita ukur akhirnya, maka akan ada bedanya, oh setelah desain ternyata lebih bagus produktivitasnya dibandingkan sebelum. Nah, yang terjadi selama ini tidak pernah diukur itu. Jadi kita nggak ngerti bahwa dia itu bekerjanya nggak nyaman, tidak enase, dan ya produktivitasnya rendah. Ini PR bagi bangsa Indonesia yang selama ini memang akan diperbaiki adalah peningkatan produktivitas dan akan ada yang namanya gerakan produktivitas nasional. Karena saya concern di bidang ergonomi, saya akan mendekati produktivitas ini dengan ergonomi total misalnya seperti itu. Wow, berarti benar ya, Pak, ya, karena segala sesuatu kalau nggak ada perhitungan secara ergonomi akan membuat produktivitas seseorang tuh bisa jadi ya
Ya, indah lah ya, ya, Pak, ya ya. biasa-biasa saja. Iya, benar-benar, Pak. Nah, Pak, kalau misalnya bahas tentang ergonomi di teknik industri nih, Pak. Menurut Bapak sebagai seorang yang ahli di bidang ergonomi itu kelebihan dari teknik industri nih, Pak. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, pasti teknik industri memiliki banyak keunggulan terutama di bidang ergonomi. Gimana tuh, Pak, kira-kira? Eee, kita harus positive thinking karena banyak keilmuan, jurusan atau prodi yang lain menganggap teknik industri ini ilmunya adalah ilmu banci. Semua ilmu dipelajari gitu ya, teknik dipelajari, non teknik dipelajari, psikologi dipelajari, macam-macam begitu, mesin dipelajari begitu. Tapi justru karena semua dipelajari meskipun tidak total, teknik industri memberikan bekal pondasi yang kuat ketika Anda nanti akan terjun di dunia apa begitu, psikologi, maka Anda sudah punya pondasi tentang psikologi. Dan pendekatan psikologinya pasti akan berbeda dengan kawan-kawan yang psikologi yang benar-benar prodi psikologi karena teknik industri juga dibekali dengan perencanaan produksi, lantai produksi, permesinan dan sebagainya. Sehingga ketika berbicara tentang, orang begitu, berbicara tentang, psikologi seseorang, kalau teknik industri itu didasari juga dengan bahwa, oh orang ini kan bekerjanya dengan mesin. Belum tentu ini mesinnya ternyata tidak nyaman bagi dia. Maka pendekatan ilmu ergonomi juga masuk di situ. Redesain dari mesin akan masuk di situ. Maka beda ceritanya kalau kita hanya belajar katakanlah psikologi tanpa ada background dari perancangan produk, mesin dan sebagainya itu. Nah, yang kedua teknik industri yang menurut saya senang dan happy karena teknik industri itu belajar dari sistem yang terintegrasi. Jadi teknik industri itu belajar bahwa sistem itu tidak hanya bisa selesai dengan satu aspek, tidak. Maka teknik industri itu integrasi sistemnya adalah tadi, manusia, mesin, material, informasi, peralatan. Yang semuanya ini dikemas secara terintegrasi untuk membuat produktivitas menjadi lebih baik. Nah, ketika mau mendeteksi bahwa apa yang akan kita improve, itu maka kita harus melakukan desain atau redesign supaya kelihatan kembali lagi sebelum dan sesudah ukurannya jelas begitu ya. Tidak hanya mengetahui tok loh ya. Teknik industri tidak suka dengan hanya mengetahui hubungan ini dengan ini tidak, tetapi kita harus ada aspek desain. Harus ada aspek improvement perbaikannya apa. Dan supaya tahu improvement atau perbaikannya itu apa dan seberapa besar, maka harus diimplementasikan atau diinstalasikan seperti itu. Nah, berarti prinsip penerapan ilmu ekonomi ini sangat penting dalam sehari-hari kita ya, Pak. Tentunya, tetapi kalau kita mau menerapkan ilmu prinsip ergonomi ini tersendiri ini, ya pastinya ada tantangan nih, Pak. Menurut Bapak apa tantangan dari penerapan prinsip Oke, baik, bagus nih pertanyaannya. Habit atau kebiasaan seseorang kalau dia bekerja katakanlah yang paling sederhana, dia bekerja tanpa menggunakan APD, alat pelindung diri. Jadi ergonomi itu juga ada kaitannya dengan K3 ya, alat pelindung diri. Katakanlah dia mestinya bekerja menggunakan sarung tangan karena area kerjanya itu selalu berinteraksi dengan produk yang memiliki zat asam yang cukup tinggi. Kalau secara terus-menerus dia tanpa menggunakan sarung tangan, ini bisa kuku lepas semuanya dan sebagainya. Nah, tapi tidak dengan gampang kita mengedukasi, karyawan atau pekerja kita bahwa sarung tangan itu kalau dipakai macam-macam lah alasannya, yang panas lah dan sebagainya. Atau misalnya kita mestinya harus menggunakan earplug atau earmuff lah ya, nah, penutup telinga atau penutup, lubang telinga supaya untuk menghindari kebisingan yang melebihi nilai ambang batas. Nah, teknik industri juga belajar bahwa nilai ambang batas kebisingan pekerja bekerja 8 jam per hari itu berapa maksimum gitu ya, katakanlah 85 desibel gitu. Begitu kita ukur ternyata lebih dari itu, maka kita perlu alat pelindung diri. Alat pelindung diri salah satunya yaitu tadi. Tapi tidak dengan gampang kita ngomong, "Bapak, Ibu harus menggunakan penutup telinga ya." Jawabannya mesti, "Panas Pak." Atau yang kedua, kalau pakai itu nggak bisa ngobrol, nggak terdengar. Nah seperti itu. Nah itu yang menjadi PR kita mengedukasi para tenaga kerja kita bahwa bekerja yang safe
safety, yang aman, yang sehat, itu juga berdampak pada produktivitas kita. Kalau produktivitasnya tinggi, maka karyawan atau pekerja itu juga semakin sejahtera karena produktivitasnya tinggi otomatis gajinya akan naik seperti itu. Nah, jadi itu semua sangat, Berkaitan. berkaitan lah, Pak, ya, yang pastinya saling berkesinambungan lah Ya. kalau kata orang. Nah, Pak, ada nggak sih, Pak, pesan untuk, kami anak-anak muda nih terkhususnya ya, Pak, ya, sebagai generasi penerus terutama yang akan, menyongsong Indonesia Emas 2045 nih, Pak, tentang produktivitas apa ya sih ya kayaknya harus kita tanamkan, Pak, dari sejak dini lah, dari usia-usia kami nih, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah awali dari diri kita lah. Kita menjadi orang yang produktif dulu. Produktif dari sebagai seorang mahasiswa ya, kita harus punya target KPI, Key Performance Indicator. Kalau misalnya saya pokoknya kuliah di teknik industri harus lulus maksimum 4 tahun dengan IPK per semester 3, maka itu menjadi KPI. Dan itu harus dicapai dengan ukuran-ukuran produktivitas melalui misalnya ya siklus PDCA misalnya, Plan, Do, Check, Action, atau bisa menggunakan Fishbone chart, diagram tulang ikan. Kalau ternyata ada hal-hal yang melenceng tidak sampai 4 seperti apa, maka harus ada perbaikan untuk semester berikutnya, harus on the track menjadi 4. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu kita harus ikut-ikutan arus. Bahwa kita memiliki prinsip dan kita juga mengembangkan sesuatu hal yang baru berdasarkan pengertian kita dan komunitas sehingga berdampak kepada bahwa produktivitas itu bisa kita tingkatkan dengan berbagai macam hal aktivitas yang kita yakin kita bisa perbaiki. Jadi produktivitas itu kan sebenarnya tidak hanya masalah output dibesarkan, input dikecilkan sehingga dia produktivitasnya tinggi, tidak. Tapi era sekarang atau kemarin pada saat 3 tahun yang lalu pandemi, itu nggak mungkin output dinaikkan, nggak mungkin. Apalagi input diturunkan. Pasti output turun kan? Input juga turun harusnya. Jangan input naik, output turun. Nah itu yang collab begitu. Jadi harus berpikir bahwa kita harus produktif. Produktivitasnya harus tinggi. Dengan cara apa? Kita harus melihat output dibanding input. Kita bisa merekayasa outputnya seperti apa, inputnya seperti apa, supaya nilai produktivitas itu bernilai plus, syukur-syukur besar seperti itu. Begitu. Terima kasih. Oh, benar-benar, Pak. Hmm. Terima kasih juga ya, Pak, ya, buat, pesannya tadi itu karena memang banyak sekali kadang anak-anak muda tuh kayaknya tuh masih males-malesan lah, Pak. Padahal kalau kita tadi bahas soal produktivitas tuh kan harus apa ya, kita sebagai anak muda kan siapa lagi kalau bukan kita yang Apalagi ini kan libur ini nanti kan. benar, Libur 2 minggu coba. Kalau hanya cuma makan tidur, itu contoh mahasiswa yang besok mau generasi emas produktif atau enggak gitu ya. Jadi harusnya mulai dari buat preparing, buat perencanaan. Kira-kira saya selama libur mau ngapain, hari pertama mau ngapain. Ukurannya jelas, ukurannya targetnya jelas dan sebagainya. Maka nanti ketika setelah libur begitu ditanya Anda sudah dapat sebuah resami, sebuah perjalanan menemukan makna yang ujung-ujungnya saya sangat produktif ini ternyata. Ini catatan saya. Begitu. Dimulai dari kita. Dari yang kecil dulu, nggak usah yang besar-besar. Karena ngomong Indonesia emas, itu harus berangkat dari pribadi kita juga harus emas dulu. Kalau ternyata pribadi kita itu hanya lumpur, ya itu nanti akan mendorong ke Indonesia emas isinya lumpur semua. Seperti itu. Ya. Oke, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Ini tadi pesan Pak Heri itu semoga bisa menjadi rema juga ya, Pak, ya, untuk kami karena, tentunya tuh untuk sebuah produktivitas perlu pasti yang banyak tantangan lah, Pak, untuk menjalankan Pasti. itu semua. Tapi memang balik lagi ke diri kita, kalau kita memang ada kemauan dari diri kita tuh pasti bisa ya, Pak, ya, untuk menyongsong pribadi yang emas dulu nih sebelum menyambut Indonesia Emas. Nah, terima kasih, Pak, untuk pesannya karena sangat inspiratif banget. Mengingat Pak Heri juga sebagai seorang yang ahli di bidang ergonomi, membahas tentang ergonomi jadi kayaknya apa ya, mudah dicerna lah, Pak, gitu. Bahasanya juga nggak berat. Semoga demikian ya. Iya. Terima kasih juga untuk kepada tim ISC yang sudah, direpotkan untuk podcast kita. Terima kasih untuk semua penonton yang menonton kita sampai akhir dan juga buat teman-teman yang mungkin mau request narasumber atau bahkan topik pembahasan kita boleh banget langsung di komen aja di kolom komentar. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum, subscribe boleh banget di-subscribe juga, di-like, comment, and share, Laboratorium Innovation System Center. One for all,
all for one.